Halo teman-teman, selamat datang di channel Akpres. Perkenalkan, nama saya Farhan Fahruroji, selaku tutor di Fisika SE. Di video kali ini, kita akan membahas bab tentang kesetimbangan, elastisitas, dan osilasi. Oke, kesetimbangan, elastisitas, dan osilasi. Sebenarnya ini nggak terlalu berhubungan ya, tapi ya begitulah. Oke, ini ada daftar isinya, bisa dibaca. Langsung aja. Kesetimbangan benda tegar, karakteristik benda tetap stabil meskipun ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kayak benda yang dikatakan setimbang itu, ininya dua, momentum linearnya konstan dan momentum sudutnya konstan. Kalau momentumnya konstan, itu berarti ini ya, P-nya konstan juga kan. Kalau momentum sudutnya konstan, berarti omeganya konstan. Nah, ini hukum Newton, kalau kecepatannya konstan, itu berarti kan sigma F-nya 0 kan. Kalau omeganya konstan, sigma tau-nya itu 0. Nah, jadi itu kayak syaratnya, syarat benda setimbang. Sigma F-nya harus 0, tau-nya harus 0. Terus ada istilah lagi, kesetimbangan statis, itu kalau momentumnya dan momentum sudutnya 0. Jadi dia benar-benar diam, benar-benar nggak punya kecepatan. Kalau momentumnya 0, berarti V-nya juga 0. Omeganya juga 0. Itu dikatakan setimbang statis. Jadi beneran nggak gerak dan nggak muter. Contohnya ini, apa? Buku yang diam di atas meja, ya dia setimbang statis, kesetimbangan statis. Oke, lanjut. Syarat kesetimbangan benda tegar, tadi udah dimention juga ya, syaratnya ini. Sigma F-nya 0, sama sigma tau-nya 0. F neto sama tau neto sama aja. Dan ininya 0, si momentum sama momentum sudut. Kalau kesetimbangan rotasi, ya ini berarti cuma ngomongin rotasi, artinya sigma tau-nya 0. Kalau ada lagi sebenarnya kesetimbangan translasi, itu berarti si F-nya doang yang 0. Kita lanjut, elastisitas. Sebuah benda padat sebenarnya bisa mengalami perubahan bentuk ketika diberi gaya. Nah, perubahannya terjadi sampai batas tertentu. Ini ada istilah dulu, elastisitas itu sifat bahan yang dapat kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Kayak contohnya di karet ya, kalau kita tarik dia akan berubah bentuk, tapi kalau dilepasin dia bakal semula lagi. Atau pegas juga contohnya bisa. Kalau plastisitas itu sifat bahan yang mengalami perubahan bentuknya permanen. Jadi pas ditarik dia gak balik ke bentuk awal lagi. Contohnya mungkin kayak mobil yang penyok gitu, atau karet juga dalam tegangan tertentu dia elastisitas, tapi kalau ditarik banget kan dia kayak gak balik ke panjang semula lagi kan, dia kayak lebih panjang. Jadi dia ada batas, ada sifat plastisitasnya juga. Ini selesai juga sama kata-kata yang di sini. Perubahan ini hanya terjadi sampai batas tertentu ya. Si elastisitas itu ya sampai batas tertentu aja. Nanti masuk ke plastisitas juga kalau dia renggakannya terlalu gede gitu ya. Kita lanjut lagi, ini ada tegangan atau stres. Ya, ini ada contohnya juga. Ketika gaya ditransmisikan melalui suatu benda, ini tuh contohnya ini ya, F-nya ke atas kayak gini. Benda tersebut cenderung mengubah bentuk atau mengalami deformasi. Nah, si F-nya itu pengen ngedeformasi atau merubah bentuk si bendanya kan. Nah, kalau tegangan itu dia gaya internal yang mempertahankan ininya, mempertahankan bentuknya. Dia menolak deformasi. Besarnya tegangan ini rumusnya. Tegangan itu simbolnya ini sigma itu sama dengan F dibagi A. F-nya gaya dibagi area gitu ya, luas penampang. Oh, ini mirip ini ya, rumusnya mirip tekanan juga kan sama persis F dibagi A. Tapi di tekanan itu ya maknanya aja yang beda. Kalau tekanan gaya luar tiap satuan luas kan. Kalau di tegangan ya bisa diartikan kayak sebagai beban tiap satuan luas untuk mempertahankan bentuknya gitu, untuk menolak deformasi. Kayak stres dapat berupa tegangan tarik atau tekan. Ya ini gayanya bisa narik atau bisa nekan atau bisa ke bawah juga. Satuannya dia pakai Pascal. Sama kayak tekanannya. Kita lanjut. Ada regangan. Oke. Ini sebenarnya definisi yang di PPT ini kurang tepat ya. Yang benar tuh yang ini. Kok kegeser gini.
Oke, jadi regangan itu ukuran perubahan bentuk atau dimensi relatif suatu benda akibat tegangan atau gaya luar. Ya, tapi yang dibahas di sini cuma panjang panjang doang. Jadi rumusnya ini. Rumusnya itu tegangan atau simbolnya epsilon sama dengan perubahan panjang dibagi panjang awalnya berapa. Jadi kayak berapa bentuknya berubah relatif terhadap si panjang awalnya gitu. Kalau misalkan nilai E-nya sama dengan berapa? 1, ya berarti dia ini ya panjang 2 kali lipat. Dia itu kayak nambah panjang 1 kali lipat si panjang awal. Jadi nambah 2 kali lipat. Biasanya ini ditulis dalam persen juga. Dia gak punya ini ya, gak punya satuan karena dimensinya juga 0. Gak punya dimensi juga maksudnya. Oke, ini kurang tepat ya kalimat ini sebenarnya. Bukan ini. Bukan kemampuan suatu benda definisinya. Oke, ini ada modulus elastisitas atau modulus Young. Itu adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat ketahanan suatu benda untuk dideformasi atau saat mendapat gaya luar, yaitu menunjukkan kekakuan ya, stiffness suatu material yang berperilaku elastis. Oke, jadi dia makin gede nilai modulusnya, makin kaku bendanya. Ya, mungkin biar lebih ngerti kita pahami semua ini. Dari ini dulu, apa itu hukum Hooke? Ya ini, rumusnya itu E sama dengan sigma dibagi epsilon. E itu modulus elastisitas, simbolnya E besar ini, E kapital. Sama dengan sigma itu tegangan dibagi regangan ya. Kalau dari rumusnya, modulus elastisitas itu bisa diartikan ini juga. Jadi kalau epsilonnya 1 itu kan berarti dia ngubah bentuk bendanya jadi 2 kali lipat panjang awal gitu ya. Jadi nilai E itu bisa diartikan sebagai tegangan yang dibutuhkan untuk mengubah bendanya jadi 2 kali lipat. Gitu ya. Lanjut ke grafik ini. Di sumbu X-nya itu dia epsilon atau keregangan, di sumbu Y-nya ada ini ya, sigma atau tegangan. Oke, mungkin aku langsung coba pakai contoh aja. Misalkan ada karet nih dengan panjang segitu. Dia ditarik, dipanjangin nih. Epsilon itu keregangannya. Jadi dia dipanjangin segini misalkan. Kayak di titik ini dulu misalkan. Nah, sigmanya bakal gimana? Dia bakal naik kan. Si tegangannya bakal naik makin gede. Ini sesuai hukum Hooke juga. Naiknya itu bakal linear yang ini. Dia sebanding. Nah, tapi di titik tertentu dia bakal kehilangan sifat ininya, elastisnya. Elastis itu dia bakal balik ke awal kan. Nah, pas masuk ke sini dia bakal ada sifat plastisnya. Jadi dia misalkan karetnya tadi gini, dia gak bakal bentuk kesepanjangin lagi. Dia bakal lebih panjang gitu ya. Nah, nilai tegangannya itu ya mungkin masih bisa nambah gede tapi nanti bakal turun si tegangannya. Terus ya, by the way ini titik di sininya ada yield strength ya. Ini tuh titik pas dia dari elastis ke plastis. Terus ada maksimum strength, tegangan maksimum yang bisa dicapai si bendanya. Terus di sini ada fracture strength, yaitu panjang maksimum sebelum dia patah. Sebelum karetnya putus. Ini panjangnya segini. Gitu. Ini ada analogi persamaan Hooke. Ini persamaan dari materi kerja dan energi. Kita pernah dapat nilai F itu sama dengan K min K kali delta F sebenarnya. Tapi ya di sini pakainya. Ini tuh untuk ini pegas kalau ingat ya di materi kerja dan energi. Nilai gaya pemulihnya itu sebesar ini. Nah, kalau ingat juga si K itu kan nilai seberapa kuat si gasnya. Nah, K ini kayak mirip sama konsep ini. Si modulus elastisitas, yaitu kayak seberapa kaku juga si K sama si itu mirip. Jadi dia dianalogikan gitu. Terus ini ada tegangan tuh kan tadi F dibagi A. Ya, ini analoginya jadi F kalau di konteks yang ini. Terus ada epsilon untuk ketegangan, kalau di sini perubahan X-nya aja.
satuannya Pascal, untuk ini ya, untuk E, untuk modulus elastisitas. Terus apa dalam aplikasi umumnya pakai gigapascal, yaitu karena nilai E itu, nilai modulus elastisitas itu gede gitu. Jadi dia pakai gigapascal. Informasi elastisitas. Penggunaan material yang sangat kaku bermanfaat untuk menyimpan energi elastis. Contohnya mungkin di panah, kalau batang panahnya ini enggak kaku, yaitu kan nyimpan energinya bakal kecil kan. Kita bakal dengan mudah narik si panahnya, tapi energi yang disimpan juga bakal kecil. Jadi si anak panahnya bakal bisa jauh gitu. Tapi kalau dia kaku, energi yang disimpan di panahnya juga bakal makin gede. Kita bakal narik makin sulit, tapi panahnya bakal melaju lebih jauh gitu. Atau contohnya di jembatan juga bisa. Kayak selain kita harus nyari bahan yang tidak mudah patah, ya kita harus nyari yang kaku juga, yang bisa nyimpan energi. Jadi misal ada mobil lewat, ya dia itu gak bakal, apa namanya tuh, gak bakal terdeformasi gitu ya. Terus ini sebagian besar aplikasi penyimpanan energi elastis didasarkan pada pegas, tetapi sekarang dapat ditentukan dari jenis material yang paling cocok. Kayak ini tuh lebih ke zaman dulu, kalau ada kata penyimpanan energi elastis, itu kayak bayangannya pasti ngomongin pegas gitu. Tapi kalau sekarang kita bisa modifikasi langsung jenis materialnya, dan kita bisa dapatnya juga sesuai yang pengen kita inginkan. Dapat apa? Modulus elastisitas, tingkat kekakuan. Kayak ini ada rumus energi yang disimpannya. Ini tuh dari ini ya, yang ini. Ini dari rumus energi potensial yang pegas dari bab kerja dan energi di pertemuan berapa tuh kita udah pernah dapat rumus ini. Dia itu kan untuk pegasnya kayak gini. Tapi yang sekarang kita bahas kan untuk benda gini ya. Tapi kan benda juga sebenarnya kan pegas kecil-kecil gitu kan antar molekul. Ya nanti kita akan bahas itu sih di slide selanjutnya. Jadi ini bisa dianalogikan ke pegas itu tadi. Ini gak ada penurunan rumusnya, tapi dia pakai analogi aja buat nurunin rumus untuk dapat energi yang disimpan di benda. Ya, rumusnya ini. Jadi K itu kekerasan suatu benda, kita pakainya modulus elastisitas. X itu kalau dipegas jarak, ini jarak ke timbang, tapi di sini kita pakainya ini keregangan yang tadi. Ya tinggal masukin aja, dapatlah ini rumusnya. U sama dengan setengah sigma kuadrat per E. Atau E-nya kita bisa pecah lagi, tadi kan E itu sigma per epsilon. Jadi ini sama aja kayak setengah sisa 1 sigma dikali epsilon. Bisa gitu juga rumusnya. Nah, ini contoh aja. Polimer tuh contohnya di karet-karetan, kayak karet ban gitu-gitu. Nilai modulusnya kecil, dia nggak kaku. Istilahnya. Terus ini ada metal, komposit, sama seramik. Ya contohnya bisa lihat sendiri di Google. Lanjut, masih modulus elastisitas. Oke, pada tingkat atom dan molekul, modulus elastisitas berkaitan dengan gaya antar atom atau molekul dalam suatu material. Dalam material kristal, misalnya atom-atom harus memiliki isi yang teratur. Ini bisa lihat gambar ini aja. Ini contohnya ikatan ikat atomnya itu yang ngebikin dia itu ini kaku atau enggak. Ini sesuai juga sama ini, sama analogi yang tadi. Jadi sebenarnya ya ini tuh bisa dianalogikan sebagai pegas antar atom juga gitu. Jadi kalau kita kasih misalkan tegangan tarik, dia ditarik kan. Ya nanti pegas-pegas ini kan bakal ketarik dan dia pengennya ke bentuk semula. Ya maksudnya gitu. Terus pada material amorf atau yang bentuknya acak kayak gini, sama aja sih, modulus ditentukan oleh gaya antar molekul, antar polimer gitu. Ya sama aja sebenarnya ikatan molekul juga. Lanjut, kurva stress versus strain, ini sebenarnya sama kayak tadi. Ini tuh stress, ini strain kayak yang tadi persis. Oh ini saya kira udah sih, udah dijelaskan dari tadi juga. Jadi mungkin bisa dibaca lagi. Lanjut aja.
Ini contoh di dunia nyata, nilai-nilainya segini. Terus ada pertanyaan nih, bahan mana yang paling sulit terdeformasi dan yang paling mudah terdeformasi? Mungkin maksud di sini terdeformasi ini ya, terdeformasi aja gitu. Jadi kita lihatnya dari si Young modulus. Young modulus itu tadi apa? Sambil review lagi, itu tadi sigma dibagi epsilon. Jadi kayak seberapa gede usaha yang dibutuhkan untuk untuk mengubah, untuk mendeformasi bendanya. Oke. Ini ada contoh di dunia nyatanya, nilai-nilai elastis yang tadi ya. Terus ini ada pertanyaan, bahan mana yang paling sulit terdeformasi dan yang paling mudah terdeformasi? Jadi kita tinggal lihat nilai E-nya aja ya. Makin kaku bendanya, dia makin sulit terdeformasi gitu kan. Oke, jadi jawabannya apa? Yang paling sulit terdeformasi, ya ini yang paling gedenya berarti ini, steel jawabannya. Kalau yang paling mudah itu ini, 3 ini, apa tuh namanya? Kalau yang ditanyainnya bahan mana yang paling sulit terdeformasi permanen dan yang paling mudah terdeformasi permanen, itu berarti kita lihatnya yang ini ya, yield strength. Kalau ini tuh, kalau yang ditanyanya yang paling besar tegangan maksimum yang bisa dicapai suatu benda gitu. Itu kita pakai yang ini, ultimate strength. Oke, lanjut. Ada sedikit latihan soal. Sebuah batang balok diberi gaya tarik sebesar 20 Newton dan bertambah panjang 0,03 meter. Berapa tegangan, dan modulus elastisitesnya? Ya ini tinggal dimasukin ke rumus aja, soalnya simpel banget ya. Kalau tegangan itu F dibagi A, F-nya itu ini ya, bukan 20 ditambah 20. Ya nilainya 20. Kalau misalkan ini gak ada nih, gak ada 20 ini, ya berarti bendanya gerak ke atas dong kalau gitu ya. Ya gak? Ya, makanya ini ada 2 untuk dia meregang. Nah, F di sini tuh ya satu aja, 20. Yang dimaksud F di sini. 20 areanya, karena dia kotak, jadi sisi kali sisi, jawabannya ini. Terus gaya dibagi area, jadi 80 Pascal. Ada epsilon, rumusnya itu, perubahan panjangnya ini 0,03 dibagi panjang awalnya 3 meter, jadi 0,01. Satunya nggak ada ya dia, 0 dimensi. Terus ada modulus Young-nya sigma dibagi epsilon, ya udah tinggal ini dibagi ini. Jadi 8 kilopascal atau 8.000 pascal. Oke, sekarang gerak periodik. Ini udah beda sama yang tadi ya materinya. Gerak periodik, jika gerak suatu sistem berulang setelah interval yang teratur, maka gerak tersebut disebut gerak periodik. Oke, ya di sini di gerak periodik itu belum ada istilah titik setimbang ya. Jadi gini aja. Yang penting dia berulang dengan interval yang teratur, maka dia disebut gerak periodik. Contohnya ini, kipas angin, jarum jam, bandul, dan seterusnya. Misal di kipas, ya dia gerakan berulang dan teratur, makanya disebut periodik. Terus ada ayunan juga, dia gerak berulang dan teratur, waktunya sama terus. Apa bedanya dengan ini, gerak harmonik sederhana? Bedanya tuh di ini, di gerak harmonik sederhana, itu ada yang namanya titik setimbang, dan ada gaya pemulih. Ya, contohnya di sini nih. Ini semua kan gerak periodik ya, tapi enggak semuanya itu gerak harmonik sederhana. Yang gerak harmonik sederhana itu tadi yang punya titik setimbang dan punya uh, gaya pemulih. Gaya pemulih itu gaya yang pengen ngebuat si bendanya ke titik setimbang. Oke, kalau dari 4 contoh ini, yang termasuk gerak harmonik sederhana itu yang 2 ini. Ini kan 2 ini gak ada titik setimbang, gak ada gaya juga ya. Kalau di sini, ya titik setimbangnya berarti di sini. Gaya pemulih itu, misalkan dia itu lagi gerak periodik kayak gini ya, si pegas vertikal ini. Pas si baloknya di sini, itu kan ada gaya pegas kan. Si pegasnya kan ditekan, terus dia ngasih gaya ke sana. Nah, itu tuh gaya pemulih, arahnya ke titik setimbang. Kapas si benda
si baloknya di sini, gaya pemulihnya kan ke atas kan. Si pegasnya ditarik, dia bakal ke atas arahnya. Kalau di sini titik setimbangnya itu di lurus gitu. Ini anggap lurus. Kalau si gaya pemulih aja yang tegak lurus, yang searah sama si pergerakan bendanya, itu gerak pemulihnya. Kayak di balik ini yang tadi. Ya, lanjut. Gaya pemulih pada sistem pegas yaitu dari Robert Hooke. Ya, rumusnya ini ya. Gaya pemulih itu F sama dengan min Kx. Sebenarnya di bab sebelumnya udah pernah dibahas di energi, tapi aku coba review dikit. K itu konstanta pegasnya, kalau X itu perpindahan dari ini ya, berarti dari titik setimbang. Oke, misalkan ini tuh kayak ini positif, ini negatif gitu. Kayak apa sih? Sumbu X. Pas si bendanya ada di kanan, berarti kan perpindahannya positif. Nah, gayanya bakal negatif, makanya ini ada negatif di sini. Gayanya bakal ke kiri. Pas si bendanya ada di kiri, berarti kan perpindahannya negatif. Gayanya bakal positif, bakal ke kanan. Itu alasan ada negatif di sini. Karena arah gayanya bakal kebalikan sama si vektor perpindahannya. Terus untuk dapetin percepatan benda ya tinggal di ini aja. F itu kan sama dengan MA, massa kali percepatan. Masanya tidak luas, jadi ini ada besaran dalam GHS atau istilah-istilahnya dalam GHS. Gerak harmonik sederhana. Ada simpangan, tadi juga ada dibahas posisi benda terhadap titik setimbang. Oh, ini ada contohnya ya, pegas yang vertikal ini. Berarti simpangan tuh ya titik setimbang ke bendanya sekarang. Kalau amplitudo simpangan maksimum, jadi maksimumnya di mana gitu. Itu nilai amplitudonya. Amplitudo itu X maksimum sama ya. Periode waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh. Satu getaran itu satu cycle-nya. Kalau di sini di apa namanya pegas itu kayak misalkan setimbangnya di sini ya. Jadi bakal gerak ke sini. Nah, ini kan lanjutan geraknya ke bawah. Jadi kayak belum satu cycle gitu. Terus bakal ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, ini baru satu cycle tuh di sini. Jadi kayak tok 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 tok, itu satu cycle. Karena dia bakal ngulang lagi kan, ngulang hal yang sama lagi. Atau kalau dalam grafik tuh biasanya digambarin dalam ini sinus atau cos fungsi gitu. Satu satu getaran itu satu gunung satu lembah, gitu. Satu gunung satu lembah. Nah, jadi satu cycle tuh dari sini ke sini. Ini setimbang lagi. Ya, gitu ya. Frekuensi banyaknya getaran yang dilakukan tiap satuan waktu. Ini ada omega juga. Omega itu kan kecepatan sudut ya. Rumusnya ini. Tinggal si frekuensi itu banyak getaran. Kalau si omega tuh banyaknya sudut yang ditempuh. Ya berarti tinggal diubah aja si getaran ini ke sudut. Satu getaran kan 2pi sudut. Ya udah tinggal dikali 2pi aja. Terus kayak sudut yang dimaksud tuh apa sih? Ya, terus ini ada omega juga, itu adalah akar dari K dibagi M. Jadi slide ini gak dijelasin penurunannya. Jadi aku gak bakal jelasin juga. Ya, dihafalin aja mungkin. Lanjut. Gerak massa terikat vertikal pada sistem tugas. Oke, untuk beban yang tergantung, posisi keseimbangan balok adalah saat balok tersebut menggantung tanpa gerak. Tugas direnggakan sebesar delta L. Ya, ini tuh bisa dibilang, ya bisa dianggap soal aja ya. Jadi awalnya dia setimbang di sini, terus dikasih balok, dan setimbangnya di sini. Berapa panjang ini ya, rumus perubahan L-nya. Ya, ini tinggal pakai konsep ini aja. Newton pertama. Dia kan ini bakal mendapat titik setimbang yang baru. Karena dia setimbang, berarti sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya ada dua. Ada gaya gravitasi atau gaya berat, sama ada gaya ini kan. Gaya sepegasnya atau gaya pemulih. Karena sebelumnya di sini nih, jadi pemulihnya ke atas. Nah, udah deh. Ini F-nya tuh ada dua. Ada gaya berat sama gaya spring.
di komponen Y. Itu nilainya segini, terus bisa dipindah ruas aja, dapat delta L-nya sama dengan ini. Massa dikali gravitasi dibagi konstanta tugas. Lanjut, hubungan gerak melingkar beraturan dengan gas. Aku mau tunjukin sebuah video. Kayaknya aku mau nunjukin hubungan gerak melingkar beraturan sama gerak harmonik sederhana tadi ya. Coba lihat video ini. Jadi ini ceritanya ada gerak harmonik sederhana dulu. Kalian bisa bayangin ini tuh kayak pegas. Di sini ada pegas. Ini bendanya, titik setimbangnya tuh di tengah gitu ya. Geraknya kan bakal gini. Gerak harmonik sederhana. Nah, lingkarannya di mana? Ya, bisa lihat. Ya, kalau dilihat dari atas itu gerak lingkaran. Nah, gerak harmonik sederhana itu kalau kita lihat dari samping yang tadi. Nah, kayak gini. Oke, balik lagi ke slide-nya. Balik ke PPT-nya. Gerak melingkar dan gerak harmonik sederhana adalah gerak yang berulang. Gerakan melingkar beraturan yang diproyeksikan ke satu dimensi adalah gerak harmonik sederhana. Ini kayak yang di video tadi ya. Proyeksinya itu yang di sini. Gerak melingkarnya yang ini, partikel ini, P aksen ini, gerak melingkar. Proyeksi itu kalian bisa anggapnya kayak misalkan ada cahaya gitu dari sana. Secara tegak lurus gini, sejajar. Nah, bayangannya itu hasil proyeksinya. Nah, kalau ini mutar, bayangannya bakal melakukan gerak harmonik sederhana. Oke. Sebuah partikel bergerak dengan melingkar, beraturan, proyeksi P-nya itu melakukan gerak harmonik sederhana. Gitu. Terus proyeksi kecepatan partikel acuan, kecepatan partikel, proyeksi kecepatannya. Jadi kecepatan yang udah diproyeksikan itu adalah kecepatan SHM, Simple Harmonic Motion. SHM itu sama kayak GHS ya. Ini bahasa Inggris aja, Simple Harmonic Motion. Gitu. Terus proyeksi percepatan radial itu yang arahnya radial, arahnya ke pusat, atau percepatan sentripetal disebutnya juga. Proyeksi dari percepatan radial itu berarti bakal diproyeksikan di komponen X adalah nilai dari percepatan SHM-nya itu sendiri. Nah, ya, lanjut persamaan GHS. Ini ada fungsi ini ya, fungsi posisinya. Itu ini, coba kita bikin dia masuk akal gitu. Nilai cos itu, pertama nilai cos itu kan ini rentangnya negatif 1 sampai 1. Terus ini dia bakal dikali sama X max. X max itu amplitudo. Berarti nilai posisi itu paling kecilnya min amplitudo, paling besarnya plus amplitudo. Ya masuk akal kan. Nilai posisi terhadap titik setimbang ya pasti maksimumnya amplitudo, minimumnya amplitudo. Ya, terus di dalam cosnya itu ada ini. Nah, ini menjawab yang tadi juga. Ini kan ada ini kan. Ada omega. Omega itu kecepatan sudut. Nah, sudut yang dimaksud itu yang mana? Ya, kita harus lihatnya yang di melingkar itu tadi. Sudutnya itu yang ini nih. Kecepatan sudut yang dimaksud itu sudutnya yang ini. Gitu. Ya, ini bisa ini aja sih kayak kalau cosnya awal-awal cosnya 0 ya berarti cosnya 1 ya berarti dia masih di sini partikelnya. Kecepatan sudut ya berarti sudutnya makin gede dan nilainya juga bakal makin kecil si X-nya, si cosnya begitu pula si X-nya. Gitu. Ya kalian bisa cobain aja si cosnya, waktunya ditambah-tambahin terus gitu. Nanti nilai apa namanya, nilai posisinya bakal gimana? Ya bakal gini sih, bakal ngebentuk fungsinya itu bakal ngebentuk kayak gini. Pas awalnya 0 di T0 karena dia cos jadi awalnya 1 di sini. Terus bakal gerak makin kecil naik lagi gitu. Sebenarnya ini pakai pakai cos atau pakai sin juga boleh-boleh aja ya. Karena cos sama sin juga kan sama aja sebenarnya fungsinya. Beda tuh cuma titik awalnya. Kalau cos itu pas 0 ada di 1, kalau sin T sama dengan 0-nya bakal di 0 X-nya.
Oke, ini kalau diturunkan terhadap waktu, kecepatan, posisi. Terus ini ya tinggal diturunkan terhadap waktu. Jangan lupa dalamnya juga diturunkan, jadi omeganya keluar. Terus diturunkan lagi terhadap waktu, bakal jadi percepatan. Ya itu aja sih untuk di slide ini. Oke, lanjut. Energi pada gerak harmonik sederhana. Gaya pegas merupakan gaya konservatif. Jika gaya gesek diabaikan, berarti energinya bakal konserv atau bakal energi mekanik sistem sama dengan 0. Jadi S1 sama dengan E2. Untuk E-nya bakal ada 2, ada energi kinetik sama energi potensial. Energi potensialnya pakai energi potensial. Ya kalau di sini ada energi contohnya. Jadi oke, ini tuh kesimpulannya kan yang ini ya. Sebenarnya ini dilihat aja tuh kayak masuk akal sih, kayaknya coba kita pecah gitu, didistribusikan jadi setengah k kuadrat dikurangi setengah k x kuadrat. Ini coba aku contohinnya pakai pegas. Jadi ada pegas dan ada balok, dia bakal punya energinya ada 2 ya, energi kinetik sama energi potensial. Energi kinetik maksimum itu kan berarti bakal di kecepatan maksimum, yaitu di H setimbang di sini. Kalau U maksimum, potensial maksimum itu bakal di ujung, bakal di kecepatan sama dengan 0, yaitu di pas X-nya sama dengan, ya pas X-nya maksimum ya, atau di A. Gitu. Oke, berarti nilai ini tuh kan ini U maksimum. Ya berarti nilai si K-nya, energi kinetiknya, U maksimum dikurangi U yang sekarang. Kayak ini aja sih. Tadi energi mekanik itu sama dengan K ditambah U. Kalau kita pengen nyari K, itu kan berarti energi energi mekanik dikurang U kan. Ya, energi mekanik itu ya ini, si setengah K A kuadrat. Karena pas di setengah A kuadrat, energi kinetiknya 0. Jadi energi potensial ini, ya, atau kalau pengen ngikutin turunannya bisa kalian ikutin juga coba. 3 akan aku jelasin. Terus ini ada kalimat juga yang cukup jelas. Jika X sama dengan 0, K sama dengan K max. Oke, jika X sama dengan 0 berarti si bendanya ada di titik setimbang. K itu energi kinetik ya bakal maksimum. Nilainya bakal sama dengan U maksimum ya. Energi apa namanya? Energi potensial maksimum karena gayanya kan konserv gitu. Lanjut energi potensial gas. Oh ini ngomongin kerja. Kerja itu rumusnya work sama dengan F dikali D. Tapi untuk di sini, di GHS, F-nya itu nggak konstan. Jadi harus pakai integral. Ya, begitulah. Dapatlah ini. Jadi pakainya integral F D. F itu kalau di ini apa di slide ini kita pakai contohnya yang pegas. F itu tadi gaya pemulih sama dengan ini kan Kx ini. Kx dx, integral pada dx. K itu konstanta pegas, jadi dia konstan, bisa keluar dari integralnya. Jadi ya aku lanjutin di sini. Integral dari PK-nya di luar, x dx. Ya, integral dari x apa? Setengah x kuadrat kan. Yaitu ini setengah kx kuadrat. Ini kita nurunin rumus setengah kx kuadrat ya. Itu tuh awalnya dari sini. Ya karena kerja itu kan juga ini berhubungan sama energi. Kerja akan disimpan dalam bentuk energi gitu. Jadi rumusnya juga sama gitu. Oke, apalagi di sini
energi potensial atau simbolnya U. Itu ini yang tadi juga ini juga udah disebut tadi ya. Jika X sama dengan A itu X maksimum, ya berarti U-nya maksimum, rumusnya ini. Energi total ada kinetik sama potensial, rumusnya segitu. Terus ini energi total benda sebanding dengan amplitudo kuadrat, yaitu jelas ya. Oke, lanjut. Getaran lanjutan. Getaran lanjutan. Ada getaran teredam. Sistem getaran di alam umumnya mengalami gaya redaman, sehingga amplitudo getaran terus berkurang. Oke, mungkin contohnya pakai pegas aja, yang dari tadi sering dipakai. Kalau yang tadi kan dia energinya conserve ya, jadi dia bakal berosilasi terus-menerus. Ya, tapi kalau di alam, itu kan pasti ada gaya redaman, entah itu energi yang terbuang jadi panas, jadi gaya gesek, karena gaya gesek, atau karena ada angin. Nah, itu menyebabkan getaran teredam. Jadi amplitudonya itu bakal berkurang kayak gini, ini fungsi ini. Bakal makin kecil. Rumusnya ini, jadi si gaya pemulihnya bakal dikurangi peredamnya. Ya, B itu konstanta peredamnya dikali V kecepatan. Makin tinggi kecepatannya, gaya peredamnya makin gede. Ini mirip sama drag force ya, B kali V juga linear. Sistem yang peredamannya tidak diinginkan seperti jam dan arloji. Ya, dalam jam ya kita gak mau ada getaran teredam di situ kan. Nanti waktunya makin lambat dong. Sistem yang peredamnya diinginkan itu contohnya ini shock breaker ya, di mobil atau di apapun ya, di sepeda, di motor kan ada shock breaker, dia pengen ngeredam getaran gitu. Terus ada getaran paksa atau ini sifat yang digunakannya resonansi. Pada getaran paksa, amplitudo getaran tergantung pada besaran frekuensi alami benda dan frekuensi eksternal, dan mencapai maksimum ketika F. Ya, ini tuh ini sih. Misal ini frekuensi alaminya. Terus ada gaya luar ya, yang frekuensinya itu gini. Ya, ini tuh kayak bakal ditambah gitu ininya, si frekuensinya. Kalau misalkan dia sama, frekuensinya sama, jadi pas dia di puncak atas nih gini, dia juga di atas gaya luarnya, pas dia di bawah ini juga di bawah gitu sama. Nanti penjumlahannya bakal makin gede, si amplitudenya bakal 2 kali lipat gitu. Kalau frekuensinya beda ya nanti bakal ini ya, bakal diacak-acakan gitu hasilnya. Jadi bakal maksimum kalau frekuensinya sama, dia bakal beresonansi. Ya, resonansi itu yang ini. Kalau dia frekuensinya sama, dia bakal saling menjumlahkan gitu. Contohnya ini ada jembatan. Dia kan itu ya, gerak-gerak gitu. Dia bakal punya osilasi. Kalau ada gaya luar yang frekuensinya sama, ya dia bakal ngikutin. Dan akhirnya jatuh. Terus contoh di ini juga ada gelas. Gelas itu punya osilasi, meskipun mikroskopik ya. Dia itu ada frekuensi tertentu. Kalau dikasih frekuensi luar nih, yang frekuensinya sama, ya nanti dia terjadi resonansi, amplitudonya makin gede, dan bisa pecah gitu. Dan udah selesai. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Dan terakhir, semangat belajarnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.